Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1536 memberi nama. Ye Yuan membuat orang tidak mengganggu sebenarnya bukan karena dia takut orang mengganggu, tetapi bahwa kuali obatnya terlalu mengejutkan. Begitu masalah bahwa ia memiliki harta mistik penguasa surgawi pada dirinya bocor, apa yang akan ia hadapi kemungkinan akan menjadi pengejaran pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm. Di kota Imperial Elang Surgawi ini di mana para penguasa surgawi berjalan kemana-mana, Ye Yuan tidak berani ceroboh. Setelah 2 jam, pil detoksifikasi yang baru disempurnakan selesai. Ini adalah pil detoksifikasi yang Ye Yuan kembangkan sendiri. Itu sangat berbeda dengan pil detoksifikasi peringkat 3 di dunia. Kelas surgawi. Ketika kepala suku melihat pil itu, kedua matanya memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Sebuah pil surgawi tingkat 3 peringkat surgawi, ini bukan apa yang bisa disempurnakan siapapun. Wu Feng dikenal sebagai alkemis nomor 1 di kota selatan. Paling-paling, dia hanya bisa memperbaiki pil surgawi tingkat superior. Hanya ini yang membutuhkan ledakan keberuntungan. Tetapi pemuda ini di depannya, saat dia bergerak, itu adalah tingkatan surgawi. Kepala-kepala menghirup udara dingin, kaget tanpa henti saat dia menatap Ye Yuan. Tetapi dia segera menemukan masalahnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan bingung, "Tuan, apa, pil obat apa ini?" Ye Yuan memutar matanya dan berkata, "Pil detoksifikasi, pil obat apa itu? Mungkinkah saya membiarkan dia makan pil obat untuk meningkatkan budidaya sekarang? Tidak makan. Berikan kembali padaku jika tidak makan." Petik 2. Tangan kepala-kepala itu dengan cepat menyusut ke belakang dan dia berkata dengan canggung, Master, saya tidak bermaksud seperti itu." Guru mungkin tidak sadar, racun korosi tulang api merah sangat kuat. Pil detoksifikasi biasa tidak bisa menyembuhkannya. Hanya dengan meresepkan obat yang tepat untuknya seseorang dapat menyembuhkan racun. Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan baru saja akan kehilangan kesabaran ketika kepala-kepala langsung datang ke samping tempat tidur dengan patuh dan memasukkan pil obat ke mulut kepala kedua. Dia hanya mempertanyakannya secara naluriah. Bagaimanapun, kekuatan Crimson Fire Bone Corroding Poison agak terkenal. Tetapi dia menemukan dengan sangat cepat bahwa keraguannya benar-benar tidak dapat dibenarkan. Tuannya bahkan bergabung kembali dengan meridian jantung, bisakah pil obat ini menjadi gertakan? Selain itu adalah pil obat kelas dewa. Benar saja, kepala kedua yang kulitnya hitam berubah menjadi lebih baik segera. Kemanjuran pil obat itu luar biasa baik. Pil detoksifikasi yang kuat. Ini, sudah berapa lama, racun saudara kedua sebenarnya hilang? Petik 2. Iya, bahkan pil detoksifikasi Crimson Fire Bone Corroding Poison tidak memiliki efek yang begitu cepat juga. Petik 2. Pil detoksifikasi apa ini, terlalu berlebihan. Dibandingkan dengan ini, pil detoksifikasi yang ada di pasaran hanyalah sampah. Petik 2. Beberapa saudara menangis dengan seru, semua tertegun oleh pil detoksifikasi Ye Yuan. Mereka semua, geng-geng ini, menjalani kehidupan di tepi setiap hari. Terluka dan diracun semuanya terlalu normal. Jika ada pil obat seperti itu, siapa yang masih takut diracuni? Gedebuk. Setelah kepala kedua bangkit, dia segera berlutut di depan Ye Yuan dan berkata dengan hormat, "Terima kasih banyak atas karunia guru yang menyelamatkan jiwa. Zhu Yong tidak akan pernah melupakannya." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya tidak memperlakukan Anda tanpa syarat." Petik 2. Saat dia berkata, pandangannya memandang kepala-kepala dan berkata, "Kepala-kepala, jangan lupakan perjanjian kita." Kepala-kepala juga berterus terang, mengangguk dan berkata, "Saya, Xing Guan, adalah orang yang suka akan kata-katanya. Karena saya berjanji pada Guru Ye, saya tentu tidak akan mengingkari. Tapi, Xing ini memiliki permintaan lancang." Petik 2. Ye Yuan tidak memikirkan hal itu dan berkata dengan dingin, "Ceritakan padaku tentang hal itu." Petik 2. Kepala-kepala berkata, "Saya mendengar bahwa Guru Ye baru saja memasuki kota kerajaan surgawi Elang. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki tempat untuk dikunjungi." Petik 2. Ye Yuan membeku dan berkata, "Tempat untuk pergi, ada. Hanya saja sepertinya aku tidak bisa masuk sekarang." Petik 2. Beberapa hari ini, dia sudah meminta Ahfor untuk mengurus masalah ini. Tapi sepertinya itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kesulitan memasuki kota terdalam tampaknya bahkan lebih besar daripada yang dia bayangkan. Heavenly Eagle Imperial City membuat perbedaan yang jelas,
kota terdalam dan kota-kota luar seperti dua dunia yang berbeda. Kota bagian dalam adalah tempat di mana elit kota kekaisaran berada. Kepala-kepala berkata, karena itu yang terjadi, Tuan Ye membutuhkan tempat tinggal juga. Kenapa tidak? Bergabunglah dengan naga kami, geng kami, bagaimana itu? Tuan, yakinlah, semua pengeluaran Anda akan ditanggung oleh kami. Petik 2. Ye Yuan melirik Xing Guan dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, kamu semua menanggungnya. Apakah Anda tahu berapa banyak batu esensi surgawi yang diperlukan untuk membesarkan Dewa Alkimia Bintang 3? Petik 2. Ekspresi kepala-kepala tidak bisa menahan tersedak, mengungkapkan memerah. Dia hanya memikirkan untuk mencobanya. Memang itu tidak bisa berhasil. Tingkat Master Ye jauh lebih tangguh daripada Wu Feng. Bagaimana dia bisa menyukai Dragon Slaying Gang? Meskipun alkemis sangat kaya, mereka membakar lebih banyak uang. Jika mereka mampu untuk menaikkan, mereka akan lama menaikkannya. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Mereka yang mampu membangkitkan alkemis hanyalah 3 keluarga besar semacam ini dengan fondasi yang dalam. Meskipun ketiga geng mereka adalah bagian dari 6 faksi besar, dibandingkan dengan 3 keluarga besar, mereka masih jauh lebih buruk. Jalan-jalan yang dikelola 3 geng utama, semuanya adalah jalan-jalan yang tidak disukai oleh 3 keluarga besar. Daerah yang benar-benar makmur semuanya dikendalikan di tangan 3 keluarga besar. Kepala-kepala terlihat malu ketika dia berkata, Xing ini yang gegabah, berharap Tuan Ye tidak tersinggung. Petik 2. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu ide apa yang dimiliki Xing Guan? Mereka menyinggung Wu Feng sampai ke inti saat ini dan takut ditekan oleh Wu Feng. Itu sebabnya dia berharap dia tetap di sini. Wu Feng dikenal sebagai alkemis nomor 1 di kota selatan. Dia secara alami memiliki kekuatan memanggil yang sangat besar. Jika dia tidak bisa merawat kepala kedua, lupakan saja. Xing Guan mereka semua akan mengakui kesalahan mereka dan memberi hadiah beberapa batu esensi surgawi. Hanya dengan begitu mereka bisa menyelesaikan masalah. Tapi dia merawat kepala kedua. Wu Feng pasti tidak akan mengampuni upaya apapun untuk menekan geng pembantai naga demi wajahnya. Pada saat itu, situasi mereka akan canggung. Wu Feng keberadaan semacam ini adalah apa yang ingin diikat pihak manapun. Karenanya, situasi Dragon Slaying Gang saat ini sangat pesimistis. Xing Guan saat ini tidak bisa memunculkan udara dewa setengah langkah di depan Ye Yuan sama sekali. Alkemis sangat mengagumkan. Bahkan jika kerajaannya tidak setinggi milikmu, kamu tidak berani menyinggung juga. Terutama ketika Ye Yuan adalah satu-satunya harapan Dragon Slaying Gang sekarang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, membiarkan saya tetap di belakang, itu juga tidak mustahil. Tapi, aku tidak akan bergabung dalam perjuangan gengmu. Selain itu, kalian menyiapkan toko untuk saya. Petik 2. Seluruh tubuh Xing Guan bergetar, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Beberapa saudara lainnya juga memiliki wajah yang tercengang, mata mereka ketika melihat Ye Yuan penuh dengan keraguan. Setuju saja seperti ini. Awalnya, mereka sudah kehilangan semua harapan. Mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan melakukan 180 derajat dan benar-benar setuju untuk itu. Segera, wajah mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Haha, tidak masalah. Apapun yang Anda butuhkan, Tuan Ye merasa bebas untuk membuka mulut Anda. Oh, benar, karena guru meminta kita untuk mengganti nama, maka, mengapa tidak memberi nama? Xing Guan berkata dengan sangat gembira. Ye Yuan menyetujui Xing Guan secara alami memiliki pertimbangannya. Dia menemukan bahwa keinginan untuk memasuki pusat kota adalah hal yang sangat sulit. For itu mungkin tidak bisa diandalkan. Menara harta karun Miriat mungkin adalah kekuatan utama tingkat pertama di pusat kota juga. 4 jenis ikan kecil ini, bagaimana ia bisa berhubungan dengan keberadaan semacam itu? Karena itu yang terjadi, dia mungkin juga menemukan tempat untuk menetap dulu. Meskipun geng pembunuh naga ini berstatus rendah, mereka setia kepada teman-teman, dan juga cukup dapat dipercaya, membuat Ye Yuan merasa cukup baik. Karena dia tidak dapat memasuki pusat kota, biarkan menara harta karun Miriat datang menemukannya saat itu. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, tiba-tiba guntur tiba-tiba muncul, mengapa tidak, gunakan nama Thundercelap Gang saat itu. Petik 2. Bab 1537 akan mengabulkan semua permintaan. Aula-aula adalah aula obat terbesar di kota selatan. Wu Feng adalah orang nomor 1 di sini. Sebagai aula pengobatan nomor 1 kota selatan, Dei Hall secara alami memiliki lalu lintas tanpa henti, bisnis mereka sangat populer. Apa katamu?
Zhu Yongtian tidak mati. Petik 2. Wu Feng menatap manajer di seberangnya, kaget mengisi matanya. Manajer itu mengangguk dan berkata, bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga sudah penuh vitalitas dan semangat. Dia terlihat pergi ke aula cabang pagi ini, berbicara dengan riang. Sepertinya dia sama sekali tidak terluka serius di ambang kematian. Petik 2. Tatapan Wu Feng berubah menjadi niat dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Saya pribadi mendiagnosis nadinya. Meridian hatinya sudah sepenuhnya terputus, bahkan makhluk abadi akan kesulitan untuk menyelamatkannya. Ini baru 3 hari, jadi bagaimana mungkin dia sudah kuat dan bersemangat. Petik 2. Manajer itu tersenyum pahit dan berkata, saya sudah mengirim orang untuk menanyakannya. Zhu Yongtian benar-benar sudah sehat. Selanjutnya, Crimson Fire Bone Corroding Poison di tubuhnya sudah sepenuhnya dihapus. Petik 2. Ekspresi Wu Feng berubah, alisnya berkerut erat sampai lipatan bisa terlihat dan dia berkata dengan suara serius, apakah mungkin? Apakah dia benar-benar dihidupkan kembali oleh bocah itu? Seorang bocah yang masih basah di belakang telinga, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Petik 2. Manajer itu bingung ketika berkata, Saudara Wu Feng, anak yang sedang Anda bicarakan itu. Wu Feng membeku, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada. Mulai hari ini, Dei Hall dan juga semua ruang obat keluarga Dongfang akan menghentikan semua kerja sama dengan Dragon Slaying Gang, melarang penjualan pil obat kepada mereka. Karena mereka memandang rendah orang tua ini, maka mereka harus menanggung amarah orang tua ini. Petik 2. Ekspresi manajer berubah dan dia berkata dengan susah payah, Brother Wu Feng, ini, Dragon Slaying Gang adalah klien utama kami, ini tidak terlalu baik, kan? Wu Feng mendengus dingin dan berkata, kenapa? Bukankah aku bahkan memiliki sedikit otoritas ini? Petik 2. Manajer itu tersenyum pahit dan berkata, Saudara Wu Feng terlalu serius, Anda tentu memiliki wewenang ini. Baiklah kalau begitu, itu akan seperti yang dikatakan Brother Wu Feng. Petik 2. Status Wu Feng di keluarga Dongfang terlalu tinggi. Meskipun dia adalah manajer Dei Hall, dia tidak bisa menyinggung dewa besar ini. Hanya saja dia sangat penasaran, siapa yang bisa membuat Wu Feng yang selalu bangga dengan kesuksesannya mengangkat senjata dan pergi berperang. Apa katamu? Zhu Yongtian sebenarnya tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Thunder Chasing Arrow saya tidak pernah gagal sebelumnya. Petik 2. Ketika kepala kedua Sun Moon Gang, He Xiao, mendengar berita ini, reaksi pertamanya adalah tidak mempercayainya. Thunder Chasing Arrow, momentum itu mirip dengan mengejar guntur, tidak ada yang bisa menahan serangannya. Meskipun He Xiao hanyalah dewa asal yang sempurna, dengan mengandalkan Thunder Chasing Arrow, menembak setengah langkah dewa surgawi mati bukanlah hal yang sulit. Selama dia diberi kesempatan yang memadai. Geng Silver Feather menghabiskan biaya besar sebelum mengundang He Xiao untuk mengambil tindakan tetapi tidak berharap itu gagal mencapai kesuksesan pada tahap terakhir. Xing Guan tidak ditembak mati. Sekarang, bahkan Zhu Yongtian yang membantunya memblokir panah juga selamat. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Zhu Yongtian sudah muncul di depan umum, itu tidak bisa dipalsukan. Lebih jauh lagi, ada berita yang bahkan lebih eksplosif. Dragon Slaying Gang, berganti nama menjadi Thunder Celap Gang. Kepala-kepala Silver Feather Gang, Luo Yu, berkata. Ekspresi He Xiao berubah, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa gerangan geng pembunuh naga ini? Kamu datang untuk menemuiku hari ini untuk mengambil ini. Saya sudah mengambil tindakan. Zhu Yongtian tidak sekarat, tanggung jawab masalah ini bukan pada saya. Mungkinkah geng Silver Feathermu ingin kembali pada kata-katamu? Setelah kejutan awal, He Xiao memulihkan sikap seorang yang galak dan ambisius. Luo Yu tersenyum dan berkata, yakinlah, Qianting Three Streets, ada satu untuk kalian. Saya datang hari ini untuk menemukan Anda untuk membahas kerjasama. Begitu kepala-kepala menerobos ke alam Dewa Surgawi, dia tidak bisa lagi mengganggu urusan Kota Selatan. Sebelum ini, dua geng kami masih harus bekerja sama dengan tulus dan menghapus geng Thunder Celap terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda, kepala-kepala masa depan? Petik 2. Di antara 3 geng, kekuatan Sun Moon Gang adalah yang terbesar. Kekuatan kepala-kepala Sun Moon Gang sudah tak terhingga dekat dengan Realm Divine Lord dan mungkin menerobos kapan saja. Beberapa tahun ini, ia selalu berada dalam keadaan tertutup-tertutup. Dan kekuatan He Xiao juga hampir setara dengan dewa setengah-setengah. Menurut aturan Heavenly Eagle Imperial City, pembangkit tenaga Divine Lord Realm tidak ikut campur dalam urusan kota-kota luar.
Ketika saatnya tiba, He Xiao akan menjadi kepala geng Sun Moon. He Xiao memberi Luo Yu pandangan yang sangat berarti dan berkata, apakah kamu menunjukkan niat baik kepada Sun Moon Gang kita? Luo Yu tersenyum dan berkata, burung-burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. 3 geng utama kami telah berjuang di tempat terbuka dan dalam gelap beberapa tahun ini. Namun di mata ketiga keluarga besar, kami hanyalah sekelompok awak beraneka ragam. Sekarang, kami akhirnya menghasilkan pembangkit tenaga dewa alam surgawi, ini juga membuat kami memiliki perasaan bersandar pada pohon besar. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Luo Yu merasakan banyak perubahan emosi juga. Kekuatan 3 geng utama lebih rendah dari 3 keluarga besar adalah karena mereka tidak memiliki pembangkit tenaga listrik Realm Divine Lord sebagai pendukung. 3 pemimpin besar semua berlomba untuk melihat siapa yang bisa menerobos ke alam dewa surgawi pertama beberapa tahun ini. Melihat itu sekarang, tentu saja kepala Sun Moon Gang yang setingkat lebih tinggi. Meskipun pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm tidak secara langsung campur tangan dalam hal-hal luar kota, memanipulasi secara rahasia pasti ada di sana. Kalau tidak, atas dasar apa ketiga keluarga besar itu dapat menekan mereka? Ketika He Xiao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil tersenyum, masih kepala-kepala Luo yang mengakui fakta-fakta situasi, tidak seperti Singguan yang tahan terhadap semua alasan. Tapi, kekuatan Singguan memang sangat tangguh, tidak mudah dihadapi. Petik 2. Luo Yu tersenyum dan berkata, di masa lalu, dia tidak mudah dihadapi. Tapi sekarang, tidak tahu mengapa, Singguan menyinggung Tuan Wu Feng. Sekarang, bisnis Dei Hall dan keluarga Dongfang telah benar-benar memboikot geng Thunder Celap. Tanpa perlindungan keluarga Dongfang, bisakah dia, Singguan, masih membalik langit? Petik 2. Alis Xiao Xiao terangkat dan dia berkata, apakah ini asli? Luo Yu tersenyum dan berkata, lebih nyata dari emas asli. Kedua orang saling memandang dan tersenyum. Di Cinnamon Street, seorang pemuda tampan membawa seorang petugas buku muda, dan mereka saat ini berkeliaran di jalan-jalan satu. Miss, Tuan Muda, sudah larut, kita harus kembali, kata petugas buku. Pemuda itu memiliki fitur yang halus dan mata yang cerah, warna kulitnya putih. Sekali pandang dan itu adalah seorang wanita berpakaian silang sebagai seorang pria. Tetapi bahkan jika itu adalah cross-dressing dan tidak merias wajah, itu tidak bisa menghalangi kecantikannya juga. Pemuda itu memelototi dan memarahi, Huan kecil, apakah kulitmu gatal lagi? Kami melarikan diri dari rumah di sini. Lari dari rumah, mengerti. Kembali untuk apa? Masuk ke perangkap. Petik 2. Huan kecil mengerutkan bibirnya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, pemuda itu mengangkat kepalanya dan melihat, Will Grand All Rex, 4 kata besar, yang ditulis di sebuah toko obat kecil, dan tidak bisa tidak memperlihatkan ekspresi jijik. Toko obat sekecil itu mungkin bahkan tidak punya dewa alkimia bintang 3. Untuk benar-benar berani mengklaim untuk mengabulkan semua permintaan. Tuan muda ingin melihat bagaimana Anda mengabulkan semua permintaan. Petik 2. Sambil berbicara, pemuda itu mengangkat kakinya dan langsung pergi ke toko obat. Penjaga toko, pintu depan kamu menulis, Will Grand All Rex, bisakah kamu memperbaiki semua pil obat? Pemuda itu langsung membuka mulutnya dan bertanya. Penjaga toko buru-buru keluar untuk menyapa dan tampak sedikit malu ketika dia berkata, ini, seharusnya, bisa. Penjaga toko dengan serius tidak dapat melanjutkan pembicaraan. Kemarin, kepala-kepala membawa seorang pria muda, mengatakan bahwa toko obat ini adalah miliknya untuk mengambil alih. Pada akhirnya, hal pertama yang dilakukan pemuda ini adalah menggantungkan plakat, Will Grand All Rex di pintu masuk. Keringatnya mengucur deras saat itu. Nada suaranya agak terlalu besar, kan? Meskipun pemuda ini adalah dewa-dewa tahap awal, dia terlalu muda, terlalu sombong. Anda lihat, plakat ini belum digantung lama dan seseorang datang untuk mencari kesalahan, bukan? Bisa, Anda penjaga toko, Anda bertanya kepada saya. Kalian semua benar-benar memiliki sentimen yang terdengar sangat tinggi, apakah ini menyinggung semua temanmu? Kata pemuda itu dengan senyum dingin. Bab 1538 tidak mengharapkan itu. Sangat mudah. Penjaga toko itu tampak malu, gagap dan agak tidak bisa berbicara. Akan mengabulkan semua permintaan, kata-kata ini, tidak ada toko obat yang berani mengatakannya. Jika mereka merawat seseorang sampai mati atau tidak bisa memperbaiki pil obat, itu akan benar-benar menamparkan wajah mereka sendiri yang bengkak. Lebih jauh lagi,
Cinnamon Street berada di luar jangkauan. Toko kecil mereka ini tidak menarik perhatian orang. Kalau tidak, tempat ini akan lama digalang dan diserang oleh rekan-rekan mereka. Tetapi penjaga toko tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat dihindari. Itu akan diketahui oleh orang-orang cepat atau lambat. Dan pemuda ini kemungkinan yang pertama datang untuk mencari kesalahan. Hei, penjaga toko, aku bertanya sesuatu padamu, bicara. Karena kalian akan mengabulkan semua permintaan, maka aku akan meminta pil sekarang. Apakah Anda berani menerimanya, penjaga toko? Petik 2. Pemuda itu memiliki penampilan sombong, memaksa penjaga toko mundur beberapa langkah. Penjaga toko juga ingin mengatakan iya, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri. Sekali pandang dan terlihat jelas bahwa pemuda ini adalah tuan muda yang kaya. Dia jelas di sini untuk menyebabkan masalah. Jadi bagaimana mungkin pil obat yang dimintanya mudah disuling? Ini, kepala penjaga toko penuh keringat, tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Ujung-ujung mulut pemuda itu melengkung dan dia berkata dengan jijik, jika kamu tidak memiliki kemampuan, berpura-pura mampu untuk apa? Hei, ini, tuan muda akan merobek papan nama Anda. Petik 2. Ye tuan muda, ini tidak baik, kan? Huan kecil merasa sangat malu dengan penampilan sombong tuan muda dan mendesaknya. Apa yang tidak baik? Mereka berani menyombongkan diri, apakah mereka masih tidak membiarkan orang menghancurkan plak ini? Kata pemuda itu tanpa henti. Saat itu, seorang pemuda keluar dari balik layar, membuka mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona, pil obat apa yang ingin Anda minta, hanya merasa bebas untuk mengatakannya. Menghancurkan papan nama orang dengan mudah, ini tidak baik. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat tenang, sepertinya dilupakan bahwa dia baru saja merobohkan papan nama orang beberapa hari yang lalu dan bahkan memaksa mereka untuk mengubah nama geng mereka. Ini sukarela, tidak dipaksakan. Pemuda itu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihat Ye Yuan melihat melalui dia sekilas. Segera setelah itu, dia sedikit marah. Orang ini, logika tidak mengekspos ketika dilihat, apakah dia tidak mengerti. Tetapi melihat sudut mulutnya melengkung dan dia berkata dengan jijik, dan aku bertanya-tanya, papan nama ini digantungkan padamu, kan? Ye Yuan berkata tanpa perubahan ekspresi, jadi bagaimana jika ya? Terus, nada yang luar biasa. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah leluhur kedokteran? Akan mengabulkan semua permintaan. Wanita muda ini akan merobek papan nama Anda hari ini. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, menghancurkan papan reklame saya, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Lihat dirimu, bocah. Usia tidak tua, nada warna sebenarnya tidak kecil. Kamu menunggu. Gadis ini tiba-tiba berbalik dan berlari keluar dari aula, datang ke jalan. Menangkupkan tangan di mulutnya, dia berteriak keras, hei, semua orang datang dan lihatlah, semua orang datang dan melihat. Dengan dia berteriak, segera ada beberapa orang yang ditarik. Meskipun Cinnamon Street berada di tempat terpencil, itu kurang lebih memiliki popularitas. Kalau tidak, guntur petir tidak akan membuka toko kecil di sini juga. Gadis itu mencibir dingin dan berpikir dalam hati, bukankah kamu sangat sombong? Begitu banyak orang yang menonton, ketika Anda tidak dapat memperbaiki pil obat dalam beberapa saat, saya ingin melihat bagaimana Anda membersihkan kekacauan. Papan nama Anda ini, nona muda ini bertekad untuk merobohkannya hari ini. Melihat adegan ini, hati penjaga toko berdebar dan diam-diam berpikir bahwa itu sudah berakhir. Tapi senyum yang tak terlihat melintas di sudut mulut Ye Yuan. Ini, sepertinya cukup bagus juga. Huan kecil terlihat malu dan berkata kepada Ye Yuan, Tuan ini, benar-benar minta maaf, wanita muda keluarga saya memiliki kepribadian yang sangat membutuhkan dunia untuk terjun ke dalam kekacauan. Petik 2. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada salahnya, biarkan dia membuat masalah. Petik 2. Penjaga toko menatap Ye Yuan sekilas, berpikir pada dirinya sendiri, kamu akan segera menyerah, masih membiarkannya menyebabkan masalah. Dengan ini, dia akan kehilangan pekerjaannya. Melihat semua orang berkumpul, gadis itu senang dengan dirinya sendiri di dalam, tetapi wajahnya marah ketika dia berkata, semua orang, lihat toko kecil ini. Itu benar-benar menulis akan mengabulkan semua permintaan. Saya pikir alkemis toko obat ini harus sangat mengesankan. Hari ini, tuan muda ini akan membiarkan semua orang menguji air, biarkan semua orang melihat apakah toko obat kecil ini benar-benar sarang bakat yang belum ditemukan. Petik 2. Dengan dia berteriak,
itu segera menarik perhatian semua orang. Kapan plakat Miracle Hand Parlor ini ditutup? Kenapa saya tidak tahu? Petik 2. Akan mengabulkan semua permintaan. Sentimen yang terdengar sangat bagus. Petik 2. Toko-toko obat besar di pusat kota itu tidak berani menggantungkan plakat semacam ini juga, kan? Miracle Hand Parlor adalah nama toko obat kecil ini. Itu juga sudah di Cinnamon Street selama beberapa tahun. Semua orang sudah lama terbiasa dengan hal itu. Penjaga toko diam-diam menggantung plakat ini, takut menarik perhatian orang. Sekarang, itu bagus, gadis darah ini langsung menarik semua orang di sini. Ekspresi putus asa muncul di wajah penjaga toko. Lassi ini terlalu kejam. Selesai berbicara, gadis itu berbalik dan berkata kepada Ye Yuan, "Hei, nak, berani keluar atau tidak? Di depan semua orang, mari kita lihat betapa mengesankan ini, akan mengabulkan semua permintaan Anda." Petik 2. Ye Yuan tersenyum sedikit dan perlahan keluar. Dia menggenggam tangannya pada semua orang dan berkata, "Bagaimana kabarmu, tetangga? Miracle Hand Parlor ini akan dikelola oleh saya, Ye Yuan, di masa depan. Apapun penyakit langka atau membingungkan yang dimiliki setiap orang, penyempurnaan pil dan obat-obatan, Anda semua dapat datang dan menemukan saya. Di bawah peringkat 4, semua tuntutan akan terpenuhi." 1. Petik 2. Anak ini benar-benar berani untuk menyombongkan diri. Di bawah peringkat 4, semua tuntutan akan terpenuhi. Bualan ini terlalu sombong, kan? Petik 2. Bukankah Miracle Hand Parlor wilayah naga yang membunuh geng? Dari mana pang ini keluar? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang menjadi gempar sekaligus. Gadis itu menyipitkan matanya, menatap Ye Yuan dengan mencibir di dalam hatinya. "Masih berpura-pura. Sebentar lagi, saya melihat bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini. Bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tuan Ye, karena kau luar biasa, maka aku akan meminta pil darimu sekarang." Gadis itu berkata. Ye Yuan melakukan gerakan tangan ke depan dan berkata, "Meminta pil, siapkan obat roh dan formula pil Anda sendiri. Peringkat 3 pil surgawi dimulai dari 1 juta batu esensi surgawi." Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, gadis itu tidak bisa membantu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan kaget, 1 juta batu esensi surgawi. Mengapa kamu tidak pergi dan merampok orang? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Pil obat saya layak harga ini." Sangat sombong. Benar-benar sombong. Pil obat Master Wu Feng juga tidak begitu mahal. Anak ini gila untuk uang, bukan? Melihat penampilan Ye Yuan yang meminta pemukulan, gadis itu tidak bisa menahan perasaan jengkel dan berkata, "Baiklah. Saya, Ning Xiu, ingin mencoba pil obat apa yang bisa Anda saring. Di sini, formula pil dan obat penenang ada di dalam cincin penyimpanan ini. Jika Anda tidak bisa memperbaiki, saya akan menghancurkan papan nama Anda di tempat." Petik 2. Ye Yuan menerima cincin penyimpanan dan mengeluarkan formula pil dan melihatnya, tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika Ning Xiu melihat ekspresi Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum dingin, "Bagaimana? Tertegun, kan? Tonton saya hancurkan papan nama Anda." Petik 2. Selesai berbicara, dia melompat dan akan menghancurkan papan nama. Tapi tubuhnya baru saja terbang ke udara dan pergelangan kakinya ditangkap oleh Ye Yuan, dan dengan paksa diseret ke bawah. "Kamu, begitu banyak orang menonton, Anda berani kembali pada kata-kata Anda." Ning Xiu berkata dengan marah. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak bisa memperbaikinya?" Ning Xiu mencibir dan berkata, "Ekspresimu barusan sudah mengkhianati pikiranmu." Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, "Saya pikir Anda akan memberi saya beberapa masalah sulit. Tidak berharap itu, sangat mudah." Petik 2. Bab 1538 tidak mengharapkan itu. Sangat mudah. Penjaga toko itu tampak malu, gagap dan agak tidak bisa berbicara. Akan mengabulkan semua permintaan, kata-kata ini, tidak ada toko obat yang berani mengatakannya. Jika mereka merawat seseorang sampai mati atau tidak bisa memperbaiki pil obat, itu akan benar-benar menamparkan wajah mereka sendiri yang bengkak. Lebih jauh lagi, Cinnamon Street berada di luar jangkauan. Toko kecil mereka ini tidak menarik perhatian orang. Kalau tidak, tempat ini akan lama digalang dan diserang oleh rekan-rekan mereka. Tetapi penjaga toko tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat dihindari. Itu akan diketahui oleh orang-orang cepat atau lambat.
Dan pemuda ini kemungkinan yang pertama datang untuk mencari kesalahan. Hei, penjaga toko, aku bertanya sesuatu padamu, bicara. Karena kalian akan mengabulkan semua permintaan, maka aku akan meminta pil sekarang. Apakah Anda berani menerimanya, penjaga toko? Petik 2. Pemuda itu memiliki penampilan sombong, memaksa penjaga toko mundur beberapa langkah. Penjaga toko juga ingin mengatakan ya, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri. Sekali pandang dan terlihat jelas bahwa pemuda ini adalah tuan muda yang kaya. Dia jelas di sini untuk menyebabkan masalah. Jadi bagaimana mungkin pil obat yang dimintanya mudah disuling? Ini, kepala penjaga toko penuh keringat, tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Ujung-ujung mulut pemuda itu melengkung dan dia berkata dengan jijik, jika kamu tidak memiliki kemampuan, berpura-pura mampu untuk apa? Hei, ini, tuan muda akan merobek papan nama Anda. Petik 2. Ye tuan muda, ini tidak baik, kan? Huan kecil merasa sangat malu dengan penampilan sombong tuan muda dan mendesaknya. Apa yang tidak baik? Mereka berani menyombongkan diri, apakah mereka masih tidak membiarkan orang menghancurkan plak ini? Kata pemuda itu tanpa henti. Saat itu, seorang pemuda keluar dari balik layar, membuka mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona, pil obat apa yang ingin Anda minta, hanya merasa bebas untuk mengatakannya. Menghancurkan papan nama orang dengan mudah, ini tidak baik. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat tenang, sepertinya dilupakan bahwa dia baru saja merobohkan papan nama orang beberapa hari yang lalu dan bahkan memaksa mereka untuk mengubah nama geng mereka. Ini sukarela, tidak dipaksakan. Pemuda itu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihat Ye Yuan melihat melalui dia sekilas. Segera setelah itu, dia sedikit marah. Orang ini, logika tidak mengekspos ketika dilihat, apakah dia tidak mengerti. Tetapi melihat sudut mulutnya melengkung dan dia berkata dengan jijik, dan aku bertanya-tanya, papan nama ini digantungkan padamu, kan? Ye Yuan berkata tanpa perubahan ekspresi, jadi bagaimana jika ya? Terus, nada yang luar biasa. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah leluhur kedokteran? Akan mengabulkan semua permintaan. Wanita muda ini akan merobek papan nama Anda hari ini. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, menghancurkan papan reklame saya, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Lihat dirimu, bocah. Usia tidak tua, nada warna sebenarnya tidak kecil. Kamu menunggu. Gadis ini tiba-tiba berbalik dan berlari keluar dari aula, datang ke jalan. Menangkupkan tangan di mulutnya, dia berteriak keras, hei, semua orang datang dan lihatlah, semua orang datang dan melihat. Dengan dia berteriak, segera ada beberapa orang yang ditarik. Meskipun Cinnamon Street berada di tempat terpencil, itu kurang lebih memiliki popularitas. Kalau tidak, Guntur Petir tidak akan membuka toko kecil di sini juga. Gadis itu mencibir dingin dan berpikir dalam hati, bukankah kamu sangat sombong? Begitu banyak orang yang menonton, ketika Anda tidak dapat memperbaiki pil obat dalam beberapa saat, saya ingin melihat bagaimana Anda membersihkan kekacauan. Papan nama Anda ini, nona muda ini bertekad untuk merobohkannya hari ini. Melihat adegan ini, hati penjaga toko berdebar dan diam-diam berpikir bahwa itu sudah berakhir. Tapi senyum yang tak terlihat melintas di sudut mulut Ye Yuan. Ini, sepertinya cukup bagus juga. Huan kecil terlihat malu dan berkata kepada Ye Yuan, Tuan ini, benar-benar minta maaf, wanita muda keluarga saya memiliki kepribadian yang sangat membutuhkan dunia untuk terjun ke dalam kekacauan. Petik 2. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada salahnya, biarkan dia membuat masalah. Petik 2. Penjaga toko menatap Ye Yuan sekilas, berpikir pada dirinya sendiri, kamu akan segera menyerah, masih membiarkannya menyebabkan masalah. Dengan ini, dia akan kehilangan pekerjaannya. Melihat semua orang berkumpul, gadis itu senang dengan dirinya sendiri di dalam, tetapi wajahnya marah ketika dia berkata, semua orang, lihat toko kecil ini. Itu benar-benar menulis akan mengabulkan semua permintaan. Saya pikir alkemis toko obat ini harus sangat mengesankan. Hari ini, tuan muda ini akan membiarkan semua orang menguji air, biarkan semua orang melihat apakah toko obat kecil ini benar-benar sarang bakat yang belum ditemukan. Petik 2. Dengan dia berteriak, itu segera menarik perhatian semua orang. Kapan plakat Miracle Hand Parlor ini ditutup? Kenapa saya tidak tahu? Petik 2. Akan mengabulkan semua permintaan. Sentimen yang terdengar sangat bagus. Petik 2.
Toko-toko obat besar di pusat kota itu tidak berani menggantungkan plakat semacam ini juga, kan? Miracle Hand Parlor adalah nama toko obat kecil ini. Itu juga sudah di Cinnamon Street selama beberapa tahun. Semua orang sudah lama terbiasa dengan hal itu. Penjaga toko diam-diam menggantung plakat ini, takut menarik perhatian orang. Sekarang, itu bagus, gadis darah ini langsung menarik semua orang di sini. Ekspresi putus asa muncul di wajah penjaga toko. Lassi ini terlalu kejam. Selesai berbicara, gadis itu berbalik dan berkata kepada Ye Yuan, "Hei, nak, berani keluar atau tidak? Di depan semua orang, mari kita lihat betapa mengesankan ini, akan mengabulkan semua permintaan Anda." Petik 2. Ye Yuan tersenyum sedikit dan perlahan keluar. Dia menggenggam tangannya pada semua orang dan berkata, "Bagaimana kabarmu, tetangga? Miracle Hand Parlor ini akan dikelola oleh saya, Ye Yuan, di masa depan. Apapun penyakit langka atau membingungkan yang dimiliki setiap orang, penyempurnaan pil dan obat-obatan, Anda semua dapat datang dan menemukan saya. Di bawah peringkat 4, semua tuntutan akan terpenuhi." 1. Petik 2. Anak ini benar-benar berani untuk menyombongkan diri. Di bawah peringkat 4, semua tuntutan akan terpenuhi. Bualan ini terlalu sombong, kan? Petik 2. Bukankah Miracle Hand Parlor wilayah naga yang membunuh geng? Dari mana pang ini keluar? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang menjadi gempar sekaligus. Gadis itu menyipitkan matanya, menatap Ye Yuan dengan mencibir di dalam hatinya. "Masih berpura-pura. Sebentar lagi, saya melihat bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini. Bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tuan Ye, karena kau luar biasa, maka aku akan meminta pil darimu sekarang." Gadis itu berkata. Ye Yuan melakukan gerakan tangan ke depan dan berkata, "Meminta pil, siapkan obat roh dan formula pil Anda sendiri." Peringkat 3 pil surgawi dimulai dari 1 juta batu esensi surgawi. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, gadis itu tidak bisa membantu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan kaget, 1 juta batu esensi surgawi. Mengapa kamu tidak pergi dan merampok orang? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Pil obat saya layak harga ini." Sangat sombong. Benar-benar sombong. Pil obat Master Wu Feng juga tidak begitu mahal. Anak ini gila untuk uang, bukan? Melihat penampilan Ye Yuan yang meminta pemukulan, gadis itu tidak bisa menahan perasaan jengkel dan berkata, "Baiklah. Saya, Ning Xiu, ingin mencoba pil obat apa yang bisa Anda saring. Di sini, formula pil dan obat penenang ada di dalam cincin penyimpanan ini. Jika Anda tidak bisa memperbaiki, saya akan menghancurkan papan nama Anda di tempat." Petik 2. Ye Yuan menerima cincin penyimpanan dan mengeluarkan formula pil dan melihatnya, tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika Ning Xiu melihat ekspresi Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum dingin, "Bagaimana? Tertegun, kan? Tonton saya hancurkan papan nama Anda." Petik 2. Selesai berbicara, dia melompat dan akan menghancurkan papan nama. Tapi tubuhnya baru saja terbang ke udara dan pergelangan kakinya ditangkap oleh Ye Yuan, dan dengan paksa diseret ke bawah. "Kamu, begitu banyak orang menonton, Anda berani kembali pada kata-kata Anda." Ning Xiu berkata dengan marah. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kapan saya mengatakan bahwa saya tidak bisa memperbaikinya?" Ning Xiu mencibir dan berkata, "Ekspresimu barusan sudah mengkhianati pikiranmu." Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, "Saya pikir Anda akan memberi saya beberapa masalah sulit. Tidak berharap itu, sangat mudah." Petik 2. 1 peringkat 4 sama dengan bintang 4. Untuk beberapa alasan, penulis tampaknya menggunakan ini lebih dari sistem bintang. Sebelumnya, saya telah mengonversinya menjadi bintang. Tapi sekarang, saya pikir saya akan menerjemahkannya apa adanya. Catat bahwa mereka memiliki level yang sama. Bab 1539 Gale Pil Surgawi Batu. Mudah. Anda mengatakan bahwa pil-pil kebon surga-surga itu mudah. Haha, sombong yang benar-benar tak tahu malu. Petik 2. Ning Xiu benar-benar terdiam. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Yuan berasal, untuk benar-benar menjadi sombong ini. Meridian Heaven Heart Pil adalah pil surgawi kelas 3 peringkat menengah. Selain itu adalah jenis yang sangat sulit untuk disempurnakan di antara pil surgawi tingkat menengah kelas 3. Bakat Ning Xiu sangat tinggi. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia masih muda. Dia sudah menjadi dewa alkimia bintang 3 tingkat menengah.
Pil jantung surgawi meridian ini adalah pil obat yang gagal dia sempurnakan untuk waktu yang lama. Kesulitan perbaikan pil obat ini sangat besar. Bahkan jika Master Ning Xiu memperbaikinya, dia hanya bisa sesekali memperbaiki satu ke tingkat superior. Orang harus tahu, tuannya adalah Dewa Alkimia Bintang 4. Bocah sombong di depannya ini sebenarnya sangat arogan. Ye Yuan melirik Ning Xiu dan berkata sambil tersenyum, Meridian Heart Pill, biaya perbaikan adalah 2 juta batu esensi surgawi. Apakah Anda memilikinya? Petik 2. Ning Xiu melotot dan berkata dengan marah, jangan kamu memandang rendah orang-orang. Bukankah itu hanya 2 juta batu esensi surgawi? Tuan muda ini miskin sampai saya hanya tersisa dengan batu esensi surgawi. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, baiklah kalau begitu, kamu tunggu. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan memasuki aula bagian dalam. Meskipun 2 jam berlalu, semua orang tidak pergi. Sebaliknya, ada kecenderungan untuk semakin banyak berkumpul. Wilgren Olrex, tipuan ini, memang memberi isyarat. Semua orang ingin melihat apakah alkemis muda yang sangat konyol ini benar-benar memiliki standar, atau setengah ember air mengalir. Tapi semua orang sangat pesimis tentang Ye Yuan. Seorang alkemis muda, bahkan jika dia benar-benar seorang alkemis bintang 3, juga tidak mungkin untuk memiliki standar yang sangat tinggi. Karena Ning Xiu datang untuk menendang dojo, formula pil yang dia ambil pasti bukan formula pil biasa. Alkemis biasa mungkin tidak bisa memperbaikinya. Tetapi pada saat ini, Ye Yuan perlahan keluar dari aula bagian dalam. Melihat Ye Yuan keluar begitu cepat, wajah Ning Xiu mengungkapkan senyum puas. Nak, tidak bisa memperbaikinya, kan? Apakah Anda menghancurkan semua obat semangat saya? Meridian Heart Pill, pil obat setingkat ini, bagaimana mungkin Tom, Dick, dan Harry acak dapat memperbaikinya? Ning Xiu berkata dengan puas. Pil Meridian Heart Heaven ini, bahkan jika tuannya datang untuk memperbaikinya, prosesnya masih membutuhkan setengah hari juga. Memperbaikinya dalam 2 jam, Ning Xiu bahkan tidak menganggap ini mungkin. Anak ini benar-benar melakukan suatu tindakan. Tetap akan mengabulkan semua permintaan, sungguh lelucon. Petik 2. Bukan begitu. Tidak tahu di mana Dragon Slaying Gang menemukan anak ini juga, bukankah ini meminta masalah? Petik 2. Pil Meridian Heart Heaven, saya dengar sebelumnya. Sangat sulit untuk memperbaiki pil surgawi kelas 3 tingkat menengah. Rambut bocah ini bahkan tidak tumbuh dewasa, bisakah dia memolesnya? Petik 2. Ayo hancurkan papan nama bersama. Bukankah ini mengolok-olok kita? Petik 2. Ning Xiu semua dibangunkan ketika dia mendengar dan berkata dengan senang, kamu tidak keberatan tentang saya menghancurkan papan nama sekarang, kan? Oh, benar, uang obat roh saya, Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Sebanyak 500.000 batu esensi surgawi. Petik 2. Saat dia berkata, Ning Xiu akan menghancurkan papan nama. Tubuh Ning Xiu baru saja naik ke udara dan kemudian diseret oleh Ye Yuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan putus asa, kamu Pang, apakah kamu ingin mati? Ye Yuan mengabaikannya, tetapi mengulurkan tangannya dan berkata, berikan. Petik 2. Ning Xiu membeku dan berkata, berikan apa? Ye Yuan berkata, 2 juta batu esensi surgawi. Ning Xiu meniup topinya sekaligus dan berteriak, Anda bahkan tidak memperbaiki pil obat dan masih ingin meminta saya untuk batu esensi surgawi. Kamu tidak menipu orang. Kamu toko penipuan. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak memperbaikinya? Ning Xiu mencibir dan berkata, sampah. 2 jam, Anda dapat memperbaiki pil Meridian Heart Heaven. Jika Anda memperbaikinya, saya akan makan kuali obat. Petik 2. Ye Yuan mengambil kotak giok kecil. Saat kotak batu giok terbuka, aroma obat yang menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran langsung menyebar. Senyum Ning Xiu segera membeku di sana, melihat pil obat merah gelap tak percaya. Ini tidak mungkin. Divine, pil kebon surga surgawi Divine Grade. Kamu, dari mana kamu mendapatkannya? Petik 2. Ning Xiu seperti kelinci kecil yang terkejut, bingung apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi. Majikannya bahkan tidak bisa memperbaiki pil hati surgawi meridian tingkat surgawi, apalagi tingkat surgawi. Bocah ini benar-benar mengeluarkan nilai surgawi. Ini benar-benar pil obat kelas dewa. Apakah mataku mengecewakanku? Dewa Alkimia Bintang 3 memperhalus pil Divine kelas 3 tingkat dewa.
Petik 2. Pil Meridian Heart Heaven bukan pil obat biasa. Dia benar-benar dapat memperbaiki tingkat surgawi. Ini terlalu palsu, kan? Petik 2. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Pil obat tingkat surgawi sangat langka dan juga bukan apa yang mereka mampu. Tapi sekarang, pemuda ini benar-benar mengeluarkan pil surgawi tingkat ilahi. Ning Xiu mengulurkan tangannya, ingin mengambil pil obat. Tapi Ye Yuan menarik tangannya kembali dan Ning Xiu meraih udara tipis. Ingin pil obat? Bayar uang. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ning Xiu mengerutkan mulutnya dan melemparkan cincin penyimpanan ke Ye Yuan. Menyambar kotak giok itu, dia berkata, ambillah. Lihatlah penampilan wajah uang Anda. Petik 2. Mengamati pil hati meridian surga dengan cermat, itu memang tingkat ilahi. Pil obat masih mengepul. Jelas, itu baru saja keluar dari tungku. Ini, benar-benar disempurnakan bahwa anak ini. Gelombang Titanic melonjak dalam hati Ning Xiu. Kesulitan pil jantung surgawi meridian, dia terlalu jelas. Dia sudah mencoba untuk memperbaiki pil obat ini selama beberapa tahun, tetapi dia belum pernah berhasil sebelumnya. Tapi anak ini memperbaikinya dalam 2 jam. Aku tidak percaya itu. Aku tidak percaya itu. Kamu pasti curang. Ning Xiu tiba-tiba berkata. Huan kecil juga sangat terkejut di satu sisi. Tapi mengganggu Ning Xiu tak berujung, dia benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Tuan muda, diam. Ning Xiu berteriak pada Little Huan, lalu berbalik ke Ye Yuan lagi dan berkata, nak, pasti ada sesuatu yang teduh terlibat. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat memperbaiki pil hati surgawi meridian tingkat surgawi. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, percaya atau tidak itu terserah Anda. Transaksi kami sudah selesai. Petik 2. Sangat menyebalkan. Bisakah kau, tidak terlalu sombong atau tidak? Nak, aku masih ingin meminta sejenis pil obat. Jika Anda bahkan dapat memperbaiki pil obat ini, saya akan percaya bahwa Anda benar-benar dapat mengabulkan semua permintaan. Kalau tidak, aku masih akan menghancurkan papan namamu. Kata Ning Xiu. Ye Yuan geli dan berkata sambil tersenyum, selama ada bisnis, saya tidak akan menolak kedatangan. Petik 2. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Ning Xiu dan dia berkata. Ini adalah pil-pil Gale Celestial Stone Pill dan obat-obatan roh. Jika kamu bisa memperbaikinya, aku akan segera tersesat. Petik 2. Pil batu Gale surgawi. Apa latar belakang yang dimiliki bocah ini? Untuk benar-benar memiliki formula pil ini. Petik 2. Gale Celestial Stone Pill, konon obat pil yang dapat membantu seniman bela diri memahami hukum angin, menjadi sangat mendalam. Pil obat ini tidak tersedia di pasaran sama sekali. Petik 2. Pil obat ini terkenal sulit untuk disuling. Mendengar itu bahkan untuk Dewa Alkimia Bintang 4, sangat sulit untuk disempurnakan. Petik 2. Pemuda ini, sedang dalam masalah sekarang. Ye Yuan menerima formula pil dan membukanya. Sedikit senyum melintas di sudut mulutnya dan dia berkata, sedikit menarik. Ning Xiu mencibir dan berkata, apakah kamu berani menerima atau tidak? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang tidak berani? Tapi pil obat ini tidak murah. Petik 2. Ning Xiu mendengus dingin dan berkata, jika Anda benar-benar bisa memperbaikinya, uang bukan masalah. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, 8 juta batu esensi surgawi. Bab 1540 Kekacauan Heavenly Star Art. 8 juta batu esensi surgawi, ini adalah perampokan. Gila-gila, pil obat 8 juta batu esensi surgawi. Bocah ini dengan gila berpikir tentang uang. Petik 2. Menuntut harga selangit harus memiliki kemampuan untuk menerimanya juga. Harga Ye Yuan yang dikutip langsung membuat semua orang gempar. 8 juta untuk satu pil obat, ini bahkan belum termasuk biaya obat roh. Ini hanyalah harga setinggi langit. Seluruh Heavenly Eagle Imperial City, ada juga hampir tidak ada pil obat yang bisa dijual dengan harga 8 juta. Bocah ini benar-benar jadi gila memikirkan uang. Sudut mulut Ning Xiu berkedut dan dia berkata, jika Anda benar-benar bisa memperbaikinya, jadi bagaimana jika 8 juta? Tapi saya punya permintaan, Anda harus memperbaiki pil di depan semua orang. Petik 2. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa memperbaiki pil surgawi tingkat surgawi. Sesuatu yang bahkan guru tidak bisa perbaiki, bagaimana mungkin Ye Yuan memperbaikinya? Selain itu,
Kesulitan pil Gale Celestial Stone ini adalah dewa tahu berapa kali lebih sulit daripada pil Meridian Heart Heaven. Bahkan untuk tuannya, kemungkinan pemurnian juga sangat kecil. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kesepakatan. Semua datang kalau begitu. Petik 2. Ning Xiu mengikuti Ye Yuan dengan marah. Yang lain saling bertukar pandang dan juga masuk dalam satu baris. Miracle Hand Parlor tidak besar. Ruang pemurnian pil Ye Yuan juga tidak semewah itu. Dengan begitu banyak orang yang memasukinya, sepertinya sedikit penuh sesak. Orang-orang ini semua mengulurkan kepala, ingin melihat bagaimana Ye Yuan memurnikan pil. Baru saja, pemuda ini mengeluarkan pil surgawi tingkat 3 peringkat 3. Ketika Ning Xiu melihat ruang pemurnian pil sederhana dan sederhana ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan mulut. Tempat kumuh ini, bisakah itu benar-benar melahirkan beberapa keberadaan legendaris? Apa yang Ye Yuan gunakan adalah kuali obat artefak Dewa Langit. Kuali kuning mendalam secara alami tidak bisa dibawa keluar di depan semua orang. Either way, artefak Dewa Langit di dalam Purple Extreme Hall banyak. Masih ada kuali obat lain. Gale Celestial Stone Pill, Dasles menyebutkannya kepadanya sebelumnya tetapi tidak memiliki formula pil. Ini akan menjadi yang pertama kalinya Ye Yuan menyempurnakannya. Setelah melakukan pekerjaan persiapan, ia mulai bermeditasi, menyimpulkan formula pil di kepalanya. Obat-obatan roh yang disiapkan Ning Xiu hanya cukup untuk disuling 2 kali. Masih agak sulit baginya untuk ingin memperbaikinya dalam 2 percobaan. Tentu saja, ini juga berlaku untuk orang lain. Ning Xiu memandang Ye Yuan dan memiliki pandangan menghina. Orang ini pasti memposisikan. Ruangan ini penuh dengan orang. Apakah meditasi tidak memerlukan lingkungan yang tenang? Apakah Anda harus menjadi sangat amatir? Jika Anda dapat menyimpulkan formula pil di bawah lingkungan seperti ini, itu akan benar-benar melihat hantu. Ning Xiu mengerutkan mulut dan berkata dengan jijik, melakukan aksi. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa mempertahankannya. Petik 2. Dia sudah memutuskan sekarang bahwa Ye Yuan benar-benar orang awam. Adapun pil obat sebelumnya, itu mungkin telah dicuri dari suatu tempat. Sekitar 2 jam kemudian, Ye Yuan perlahan bangkit dan tiba di depan kuali obat. Semua orang menahan napas, diam-diam menunggu Ye Yuan memperbaiki pil. Telapak tangan Ye Yuan bergetar, menghancurkan obat-obatan dan mengembun embrio. Kelebihan obat-obatan roh, Ye Yuan dengan ringan menyentil, langsung mengirim ke wadah lain. Segera, kedua embrio obat dikondensasi selesai. Seluruh proses itu alami dan halus, selesai dalam sekali jalan. Sedikit kejutan melintas di mata Ning Xiu. Metode Ye Yuan memang mengejutkannya. Kecuali, apakah embrio obat ini benar-benar dapat diandalkan? Film biasa itu bisa mengeluarkan obat-obatan semangat. Setidaknya, tuannya tidak bisa mencapai kontrol yang tepat. Menghancurkan obat-obatan dan mengembun embrio tidak dianggap sebagai keterampilan yang luar biasa bagi dewa alkimia. Tapi obat Ye Yuan yang pecah dan kondensasi embrio jauh berbeda dari dewa alkimia biasa. Perasaan, kesadaran mengalir. Pil penyulingan menggunakan aliran kesadaran. Hur-hur, penyempurnaan pil adalah studi yang sangat ketat. Bisakah kesadaran mengalir memurnikan pil obat? 1. Tes, siapa yang tidak tahu bagaimana bersikap keren? Ning Xiu berkata dengan menghina. Namun, Ye Yuan sudah memasuki kondisi penyempurnaan pil. Cemoohan Ning Xiu, dia tidak mendengar satu kata pun. Ye Yuan mengulurkan tangannya. Api putih pucat muncul di telapak tangannya. Sneaker, api surgawi peringkat 2. Ingin memperbaiki pil batu Gale Celestial. Orang ini bercanda, kan? Petik 2. Melihat api suci sandal pembersihan di telapak tangan Ye Yuan, Ning Xiu segera tertawa. Ranking 2 api surgawi, terlepas dari apakah dalam hal suhu atau keberlanjutan, itu tidak mencapai persyaratan pemurnian peringkat 3 pil surgawi sama sekali. Pil batu Gale Celestial, tingkat pil obat ini, kebutuhan nyala sendiri sangat tinggi. Bagi peringkat 2 api surgawi yang ingin memperbaiki pil batu surgawi Gale, itu hanya omong kosong orang bodoh. Di bawah pengasuhan Ye Yuan yang susah payah, api suci sandal pembersihan telah lama menembus peringkat 1 api surgawi juga, mencapai peringkat 2. Hanya saja kecepatan kemajuan cleansing sandal Secret Flame jelas tidak bisa mengejar kecepatan Ye Yuan menerobos. Telapak tangannya mendesak, api suci sandal pembersihan masuk ke dalam kuali obat. Puh. The cleansing sandal Secret Flame mengeluarkan suara yang meledak. Suhu kuali obat tiba-tiba melonjak. Seni ledakan api. Gelombang panas yang menyengat menghantam dari depan, membuat wajah semua orang tiba-tiba berubah. Apakah ini api surgawi peringkat 2?
Mengapa temperaturnya begitu mengerikan? Petik 2. Suhu ini mungkin sudah mencapai tingkat peringkat 3 api surgawi, kan? Api dewa peringkat 2 memberikan suhu api dewa peringkat 3. Apakah ini lelucon? Petik 2. Gelombang seruan dipancarkan dari kerumunan. Ning Xiu juga memiliki kejutan yang tertulis di seluruh wajahnya. Meskipun itu baru saja mencapai suhu peringkat 3 api surgawi, itu memang mencapai itu. Bagaimana orang ini melakukannya? Ye Yuan hanya mengembangkan Flame Explosion Art ini untuk mengkompensasi kekurangan api surgawinya. Ye Yuan bisa membiarkan masing-masing bibit api menjalani ledakan skala kecil dengan kontrol yang mengerikan, membiarkan suhu keseluruhan api surgawi naik satu tingkat dari sana. Ini adalah tindakan Ye Yuan yang tidak dapat membantu. Tetapi dalam pandangan semua orang, itu adalah hal yang tak terbayangkan. Mata Ning Xiu berkilau, menemukan jejak firasat segera, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Bibit api kecil yang dibutuhkan untuk mengendalikan ledakan api jenis ini adalah jumlah yang sangat mengerikan. Kontrol pria ini atas api hanya mencapai puncak kesempurnaan. Hanya saja, jika menggunakan metode ini, apakah dia masih memiliki energi untuk pergi dan mengendalikan penyempurnaan pil? Mengontrol api dan mengendalikan penyempurnaan pil, ini adalah dua hal dan perlu dilakukan secara terpisah. Tanpa diragukan lagi, metode pengendalian api ini diperlukan untuk mengeluarkan energi yang luar biasa. Lalu apa yang akan Ye Yuan gunakan untuk menyuling pil? Sedikit senyum yang melayang melintas di sudut mulut Ning Xiu. Apa gunanya menjadi pandai mengendalikan api? Membentuk pil adalah intinya. Tapi segera, senyumnya berubah kaku di wajahnya. Di dalam seluruh ruangan, aura misterius mulai memenuhi udara. Aura ini seperti aroma anggur, membuat orang mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Chaos Heavenly Star Art. Ye Yuan berteriak ringan, seluruh orangnya tampaknya berubah menjadi daerah kekacauan, memberi orang perasaan memandangi gunung yang besar. Mata Ning Xiu menjadi agak berkabut, seolah-olah dia mabuk. Seluruh orangnya terbenam di lautan Dao, tidak mampu melepaskan dirinya. Adapun sisanya, mereka bahkan lebih seperti itu. Di dalam ruang penyempurnaan pil ini, aura Grid Dao menembus udara. Chaos Heavenly Star Art adalah teknik alkimia yang dikembangkan Ye Yuan. Itu juga perpanjangan dari alchemy Dao ketika dia adalah dunia fana. Jika keterampilan alkimia miliknya adalah bibit lembut di masa lalu, maka keterampilan alkimia saat ini adalah pohon besar yang saat ini tumbuh tinggi dan kuat. 1.